Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan telekomunikasi dalam bidang industri 1.0 sampai 4.0. Jurnal pertama yaitu jurnal dari karya dari Sari dan Karyanto pada tahun 2024 yang membahas perbandingan antara sistem telekomunikasi analog dan digital. Awalnya Indonesia masih pakai sistem analog yang mudah terganggu dan lambat. Sistem digital lebih efisien, cepat, dan kualitasnya stabil. Jadi kesimpulannya, perubahan ke sistem digital penting untuk meningkatkan kualitas jaringan nasional. Jurnal yang kedua yaitu karya dari Jurnal dan tim tahun 2023 membahas tentang program analog switch off atau ASO di Indonesia. Studi kasusnya Jawa Pos TV. Program ini beralih dari siaran analog ke digital supaya lebih efisien dan berkualitas. Tantangannya ada di infrastruktur dan kesiapan masyarakat, tapi hasilnya bisa memperkuat transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya ada 2.0. Yang pertama ini ada dari Ahmad Budi Setiawan yang penerbit dan teman-temannya itu pada Litbang SDM Kementerian Komunikasi pada 2020. Untuk latar belakangnya ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi pendorong utama transformasi ekonomi global dan nasional. Dari untuk tujuan dan metode penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan TIK dalam mendorong untuk menjaga bisnis masa depan yang adaptif. Yang selanjutnya, kesimpulan yang dapat dari jurnal ini, TIK memiliki peran vital dalam memperluas pasar, meningkatkan efisien dan mendorong inovasi model bisnis. Namun, kesiapan Indonesia dalam menghadapi disrupsi digital masih terbatas, khususnya pada aspek hukum, SDM, dan infrastruktur. Selanjutnya, untuk jurnal keempat ada dari Muhammad Ridwan. Penerbit dan terbitnya Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2024. Latar belakang dari jurnal ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap acara organisasi, beroperasi, dan berkompetisi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi digital, kompetisi digital, dan strategi bisnis. Hasil dari penelitian ini, budaya organisasi digital, kompetisi digital, dan strategi bisnis tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap transformasi digital. Lalu kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa informasi digital berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai baik secara langsung maupun melalui perantara organisasi. 3. Untuk 3.0 itu tentang ICT dan evolusi jaringan. Saya di sini menjelaskan jurnal kelima dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi atau ICT dalam berbagai bidang. Di sini saya memfokuskan pada bidang bisnis. Penulisnya itu ada Cecep Abdul Khalid, penerbitnya dari jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Tahun terbitnya itu 2021. Yang pertama, pentingnya teknologi informasi bagi bisnis. Tanpa pemanfaatan dari teknologi informasi, bisnis bisa tidak dapat maju dan terancam bangkrut. Dari teknologi informasi ini ada manfaatnya yaitu ada dua manfaat, organisasi dan individu. Manfaat dari organisasi ada mencapai keunggulan kompetitif. Dari individu itu ada memenuhi kebutuhan pribadi seperti mencari pekerjaan. Lalu ada 3 manfaat penting teknologi informasi bagi bisnis. Yang pertama ada efisiensi biaya. Jadi perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan operasional guna meningkatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Lalu yang kedua ada akses dan penyebaran informasi yang cepat. Jadi publikasi via internet itu lebih luas dan lebih cepat dibandingkan kita publikasi lewat fax ataupun pos. Yang terakhir ada komunikasi real time, yaitu email, chat, dan video conference. Itu mempercepat kita dalam pertukaran informasi. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi tidak dapat terpisah dari bisnis. Mereka memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Maka dari itu, kita sebagai pengguna harus lebih bijak untuk menghindari yang namanya penyalahgunaan informasi. Lalu untuk jurnal ke-6, evolusi 1G ke 2G. Penulisnya ada Ahmad Saroji dan kawan-kawan. Penerbitnya ada di Universitas Darussalam Gontor. Tahun terbitnya itu 2021. Dengan latar belakang dari analog ke digital, jaringan 1G yang analog itu memiliki kelemahan utama di kualitas suara yang buruk, lalu kapasitas yang terbatas dan tidak aman. Dan 2G ini hadir untuk merubah sistem menjadi digital. Apa saja sih yang diperbarui dari 1G ke 2G? Yaitu sinyal digital, kualitas suara yang lebih jernih dan aman. Lalu ada di layanan data, bukan hanya suara. 2G ini memunculkan layanan andalan seperti SMS, short message service, MMS, multimedia service untuk gambar. Dan teknologi unggulannya ini ada GSM, menjadikan standar global yang mendukung roaming internasional. Kecepatan datanya bisa sampai 10 kbps sampai 473 kbps. Kesimpulannya, transisi dari 1G yang analog ke 2G yang digital adalah lompatan fundamental yang meletakkan dasar bagi komunikasi mobile modern, memperkenalkan SMS dan konsep data seluler yang menjadi cikal bakal internet mobile saat ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan ICT dalam bidang telekomunikasi di industri 4.0. Di 4.0 kita memfokuskan pada 5G dan industri 4.0. Di jurnal ke-7 yang berjudul Smart Manufacturing and Tactile Internet Based on 5G in Industry 4.0 yang ditulis oleh Maurits, Angelo Paulus, dan Pono Paulus yang diterbitkan di NDPI tahun 2021. Jurnal ini bertujuan menjelaskan bagaimana integrasi tactile internet dan teknologi 5G dalam mendukung penerapan smart manufacturing dalam era industri 4.0. Fokus utamanya adalah pada bagaimana komunikasi ultra reliable dan low latency atau URLLC menggunakan kontrol real time antara manusia dan mesin atau human machine interaction. Di sini ada tantangan implementasinya, yaitu pada masalah keamanan data, orkestrasi jaringan, dan interoperabilitas antar perangkat dari vendor berbeda. Kesimpulannya adalah, makalah ini menegaskan bahwa keberhasilan industri 4.0 sangat bergantung pada integrasi antara komunikasi latensi rendah 5G dan tactile internet. Keduanya memungkinkan kolaborasi manusia-mesin yang lebih intuitif, otomatisasi fleksibel, dan pengambilan keputusan real time di lini produksi. Lalu pada jurnal ke-8 yang berjudul Communications for Smart Manufacturing and Industrial IoT. Jurnal ini ditulis oleh Nur Ar-Rahim, Jogis John, Fadil Firyabuna, dan Hafiz Husnain Raza Seraji. Diterbitkan di NDPI tahun 2023. Jurnal ini meninjau perkembangan dan peran teknologi komunikasi nirkabel atau wireless communication dalam mendukung smart manufacturing dan industrial IoT, termasuk potensi dan tantangan dalam transisi menuju 5G dan 6G untuk kebutuhan industri masa depan. Hasil utamanya itu komunikasi nirkabel semakin penting dalam sistem manufaktur modern karena meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas perangkat produksi. Teknologi seperti Wi-Fi, LPWAN, dan NB-IoT digunakan luas, tetapi belum mampu memenuhi
memenuhi semua kebutuhan industri. Tantangan besarnya meliputi keamanan data, intervensi sinyal di lingkungan pabrik, serta interoperabilitas antar protokol dan perangkat dari vendor berbeda. Kesimpulannya, teknologi nirkabel memainkan peran krusial dalam mewujudkan manufaktur cerdas dan ekosistem industri 4.0. 5G dan teknologi penerusnya akan menjadi tulang punggung komunikasi industri dengan menawarkan konektivitas yang lebih cepat, lebih andal dan fleksibel. Namun keberhasilannya bergantung pada integrasi sistem dan keamanan jaringan. Lalu di jurnal 9, judulnya adalah pengaruh model pembelajaran teori terhadap peningkatan sikap ilmiah dalam pembelajaran sains. Penulisnya adalah Aprilia Maharini, Eka Mulyati, penerbitnya Universitas Mataram dari Nusa Tenggara Barat, tahun terbit 2020. Latar belakang pembelajaran sains sebaliknya menekankan pengembangan sikap ilmiah, bukan hanya penggunaan konsep teori learning mendorong siswa aktif menemukan pengetahuan sendiri dan terbukti efektif, terutama bila dipadukan teknologi digital. Oleh karena itu perlu dikaji pengaruhnya terhadap peningkatan sikap ilmiah peserta didik. Isi ringkas, inquiry learning efektif meningkatkan sikap ilmiah siswa seperti rasa ingin tahu dan ketekunan. Penggunaan media konkret, laboratorium, dan pendekatan terbimbing memperkuat pemahaman konsep dan berpikir kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa inquiry learning terbimbing yang didukung ICT meningkatkan hasil belajar dan sikap ilmiah siswa secara signifikan. Integrasi perangkat digital dan aplikasi pembelajaran memperkuat keterlibatan aktif, kreativitas, berpikir kritis, serta memotivasi berprestasi siswa. Implikasi dalam inquiry learning meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa melalui media digital. Kesimpulannya, pemanfaatan ICT dalam inquiry learning membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses. ICT mendukung belajar mandiri dan kolaboratif, memperjelas konsep, meningkatkan kreativitas serta berpikir kritis, sekaligus mempercepat komunikasi dan umpan balik, sehingga kualitas dan hasil belajar meningkat secara signifikan. Jurnal yang ke-10 judulnya adalah Budaya Organisasi dan Akademik sebagai Legasi dan 3 Periode Kepemimpinan Universitas Lampung. Penulisnya adalah Nanang Trenggono, Karomani Andi Koriwardani, dan Danik Sulistriani Pendawardani. Penerbitnya dari Yayasan Petualang Literasi, tahun terbit 2021. Latar belakang penelitian ini diterbelakangi oleh menurunnya peringkat Universitas Lampung dalam pemeringkatan perguruan tinggi nasional. Meski memiliki visi sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, penelitian bertujuan memahami budaya organisasi dan akademik sebagai warisan atau legasi. Dari 3 periode kepemimpinan, rektor sebagai kunci untuk mencapai visi tersebut. Isi ringkas kajian mendalami asumsi dasar para rektor, nilai budaya organisasi, struktur organisasi, serta kinerja tridharma atau pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Selama 3 periode kepemimpinan, penelitian menggunakan metode wawancara intensif, studi dokumentasi, dan analisis data deskriptif. Hasil utama, penelitian menunjukkan bahwa selama 3 periode kepemimpinan Universitas Lampung mengalami perubahan budaya organisasi antara orientasi, pengajaran, dan penelitian. Telekomunikasi memungkinkan akses belajar yang lebih luas dan fleksibel, membuat pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan efektif tanpa batas geografis. Teknologi ini mempercepat distribusi materi, mendukung pembelajaran jarak jauh, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan. Kesimpulannya, budaya organisasi dan akademik Unila perlu dijaga dan dikembangkan untuk mendukung visi perguruan tinggi
unggul dengan penguatan modal intelektual dan pemanfaatan fisik guna meningkatkan kinerja dan daya saing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.